Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, pada banyak sepekan kembali hadir menyapa Anda hari ini. Menyajikan sejumlah informasi terkini untuk menemani akhir pekan Anda. Bersama saya, Ibu Oktaviandi. Dan saya, Amrawati. Inilah Padang Panjang sepekan selengkapnya. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah Datuk Omar Rajo melantik Sekdako Sony Budaya Putra sebagai pejabat Wali Kota Padang Panjang di Auditorium Gubernuran Kamis 12 Oktober. Kepada penjabat Wali Kota Padang Panjang yang akan diambil sumpahnya, disilakan mengambil tempat. Pelantikan PJ Wali Kota dilakukan seiring dengan berakhirnya kepemimpinan Fadli Asrul pada 9 Oktober lalu. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan atau SK Menteri Dalam Negeri nomor 121/34102 tahun 2023. Tentang pengangkatan penjabat Wali Kota Padang Panjang yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian tanggal 7 Oktober 2023. Di waktu yang sama, Sri Hindayani Sony Budaya Putra juga dilantik sebagai PJ Ketua TPPKK Kota berdasarkan Surat Keputusan Ketua TPPKK Provinsi Sumbar nomor 23 KPKK Pro 10 2023. Sekaligus sebagai PJ Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda. Momen tersebut turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang periode 2018 sampai 2023. Fadli Amran dan Asrul, hadir pula Dr. Dian Puspita Fadil Amran, Nova Erayanti Asrul, dan sejumlah pejabat Pemko. Sony menyampaikan, jabatan yang diembannya saat ini merupakan sebuah amanah yang mesti dijalani dengan penuh tanggung jawab. Dikatakannya lagi, di antara yang menjadi atensi saat ini yaitu penanganan inflasi, ketahanan pangan, penurunan angka stunting, dan penurunan angka kemiskinan. Sementara itu, Gubernur Mahyaldi mengatakan, tugas PJ walaupun sementara namun bukan hal yang mudah. Ada tanggung jawab guna menjamin roda pemerintahan berjalan dengan baik. Lalu turut memfasilitasi pemilu, jaga netralitas ASN. Mahyaldi menyampaikan, seorang PJ Wali Kota mesti orang yang berpengalaman, kredibel, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dia harus mampu menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan hingga ke tingkat provinsi. Hal itu untuk kesuksesan pembangunan. Di saat bersamaan, Gubernur juga melantik PJ Wali Kota Pariaman, Robert Ye. Haris Suyata dan juru kamera Syauki Murtodo Padang Panjang sepekan. Kelompok pengolah dan pemasar ikan atau Poklasar Kita Bisa, Kelurahan Iker Lubuk terima bantuan jas freezer dari anggota DPR RI Hermanto. Bantuan diserahkan Hermanto kepada Ketua Poklasar Kita Bisa, Kamis 12 Oktober di UPTD Balai Benih Ikan Gajah Tanang Iker Lubuk. Poklasar ini merupakan kelompok binaan Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Padang Panjang yang memproduksi makanan olahan hasil perikanan. Seperti dimsum ikan, somai ikan, pempek ikan, serta berbagai macam frozen food dengan merek Kita Food. Kepala Dispangtan, Adenavita Anas, mengapresiasi Hermanto yang selalu memberikan perhatian terhadap Kota Padang Panjang. Disebutkannya, Kita Food ini merupakan salah satu poklasar yang cukup berkembang di Kota Padang Panjang. Selain memasarkan online, mereka juga hadir di Bancalaweh dan event-event besar, baik di Padang Panjang maupun kota lainnya. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman Padang Panjang sepekan. Menyusul terjadinya kebakaran dua rumah di Kelurahan Cigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Jumat 13 Oktober, PJ Wali Kota Sony Budaya Putra langsung meninjau lokasi dan menyalurkan sejumlah bantuan. Sony menyampaikan belasungkawa atas musibah yang terjadi kepada pemilik rumah, Marni, 77 tahun, dan Amrianto, 54 tahun, beserta keluarga besar. Amrianto dan istri saat kebakaran berada di sawah dan rumahnya hanya diisi anak dan cucu-cucunya. Sementara itu, Marni yang sudah susah untuk berjalan juga tinggal di rumah dengan cucunya. Kebakaran tersebut tidak terelakkan, tidak ada barang yang bisa terselamatkan. Pada peninjauan tersebut, jumlah bantuan disalurkan pemerintah Kota Padang Panjang kepada warga terdampak kebakaran, di antaranya kebutuhan dasar seperti makanan dan mencarikan penampungan sementara. Selain itu, juga bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kesbangpol menyalurkan bantuan berupa paket perlengkapan makanan, peralatan dapur, family kit berupa selimut, matras, handuk, sabun, sampo, pasta gigi, dan sikat gigi.
lalu paket kebersihan keluarga beserta baju dan perlengkapan sekolah anak. Bantuan BPBD Kesbangpol ini merupakan dana pokok pikiran anggota DPRD Komisi 3, Dr. Novi Hendri, untuk membantu warga terdampak melalui BPBD Kesbangpol. Pemko bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas juga akan bekerja sama dalam pembangunan ulang dan mengimbau masyarakat sekitar untuk berpartisipasi membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Turut hadir mendampingi PLH Sekdako Dr. Winarno, Kepala Dinas Sosial PPKB PPPPA Osman Binur, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Alfi Sena, Camat Padang Panjang Timur Dr. Andes Asrul, Lurah Sigando Erosen Adera, dan lainnya. Tim Liputan PPS. Hari pertama bertugas, PJ Wali Kota Sony Budaya Putra memimpin apel gabungan ASN dan non-ASN di lapangan Katib Sulaiman Bancalaweh, Jumat 13 Oktober. Apel ini digelar sebelum melaksanakan senam bersama sebagai rutinitas dari ASN dan non-ASN di Kota Padang Panjang pada minggu genap setiap bulannya. Dalam amanatnya, Sony menyampaikan menjadi PJ Wali Kota merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua ASN dan non-ASN di Pemko Padang Panjang. Ia juga menyampaikan menjadi kewajiban semua ASN dan non-ASN untuk melanjutkan dan memelihara apa yang sudah dilakukan pimpinan-pimpinan sebelumnya. Segala hal baik yang dilakukan harus dipelihara dan dilanjutkan. Apa yang perlu dipeningkatkan harus ditingkatkan, dioptimalisasi bersama-sama demi terwujudnya tujuan. Sehingga jalan roda pemerintahan untuk melayani masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik, walaupun Padang Panjang dipimpin seorang penjabat wali kota. Sony juga menyampaikan, hasil keputusannya menunjuk dan memberikan kepercayaan kepada Dr. Winarno menjadi pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Kota atau Sekdako untuk mengisi jabatan yang telah ditinggalkannya. Penugasan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD itu hingga ada keputusan Gubernur Sumatera Barat terkait PJ Sekdako Padang Panjang. Ia juga berharap dalam 1 tahun ini Padang Panjang tetap dalam keadaan aman terkendali. Pembangunan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kesejahteraan masyarakat juga bisa ditingkatkan. Selain itu, tugas khususnya menjadi tanggung jawab dan menjadi indikator penilaian pemerintahan pusat, yaitu penurunan angka kemiskinan ekstrim, penurunan angka stunting, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi bisa dilakukan. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Wahyu Widodo, Padang Panjang, sepekan. Pejabat Wali Kota Sony Budaya Putra berharap dukungan, bantuan, dan saran semua elemen masyarakat agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Hal ini disampaikan Sony pada malam pengantar tugas sekaligus ramah tamah bersama Forkompinda serta beberapa elemen masyarakat. Jumat 13 Oktober malam di pendopo rumah dinas Wali Kota. Dirinya mengajak semua elemen bergandengan tangan bersama-sama untuk membangun Padang Panjang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dirinya bersama jajaran Pemko berkomitmen akan berusaha berbuat yang terbaik untuk Padang Panjang. Tidak lupa, dirinya mengapresiasi semua pihak yang terus memberikan dukungan dan semangat dalam proses yang dijalani selama ini. Mohon restu dari Bapak Ibu semuanya, kiranya kami dapat mengemban amanah ini dengan baik. Kemudian diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dihindarkan dari hal-hal yang sulit, dari hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita diberikan kekuatan lahir dan batin, dan terutama kami sendiri. Sebelumnya, Sekdako Dr. Winarno menyampaikan seiring dilantiknya PJ Wali Kota, dirinya diberi tugas membantu sebagai PLH Sekdako. Dirinya mengaku akan siap membantu tugas PJ Wali Kota sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Andes Maradona dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang, sepekan. Sebanyak 200 Dekan Dakwah dan Komunikasi yang tergabung dalam Forum Dekan Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia atau Fordakom hadir di Kota Padang Panjang dalam rangkaian penutupan Seminar Internasional dan Rakornas
yang dilangsungkan di Sumatera Barat, Ahad 15 Oktober malam. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kota Padang, yang diikuti lebih kurang sebanyak 200 peserta yang berasal dari perguruan tinggi yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Mataram, Pontianak, Parepare, Jakarta sampai Surabaya dan Palembang serta daerah lainnya. Rombongan disambut pejabat Wali Kota Sony Budaya Putra di rumah dinas Wali Kota. Sony mengatakan, di Padang Panjang ada Diniyah Putri yang merupakan sekolah untuk pendidikan wanita yang legendaris sejak zaman Belanda, jauh sebelum Indonesia merdeka. Sementara itu, Ketua Verdakom Dr. Ahmad Syarifuddin menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Pemko Padang Panjang atas jamuan pada penutupan kegiatan mereka ini. Ikut hadir, PLH Sekretaris Daerah Kota Wirnarno, staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Maini, staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sedako Novianti, Kabak Kestra Sedako, Erwina Agreni, dan undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Konsistensi Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai menyelenggarakan Subuh Mubarokah diapresiasi PJ Wali Kota Sony Budaya Putra saat menghadiri Subuh Mubarokah yang ke-73 Ahad 15 Oktober. Memasuki bulan ke-73, Subuh Mubarokah rutin diselenggarakan di Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat atau PBB. Konsistensi ini diapresiasi pejabat Wali Kota Sony Budaya Putra saat menghadiri Subuh Mubarokah di masjid itu, Ahad 15 Oktober. Sony menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan jemaah yang terus konsisten dan berpendirian dalam melaksanakan Subuh Mubarokah ini. Ia juga mengatakan, menjalankan roda pemerintahan dengan jabatannya sekarang membutuhkan dukungan dan bantuan tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat Kota Padang Panjang. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Tanah Datar Yendri Junaidi yang menjadi penceramah pada Subuh Mubarokah ini menyampaikan tema keromantisan Rasulullah SAW. Ada beberapa sikap kepada istri yang terus ditanamkan Rasulullah SAW dalam menjaga rumah tangganya. Di antaranya memberikan perhiasan yang layak, memberikan pangan yang baik, dan memuliakan istri. Walaupun dari keluarga yang tidak berada, namun tetap diberikan kesenangan dan kebahagiaan. Tidak pernah menyakiti istri, menyediakan orang untuk membantu istri di rumah, tidak pernah menceritakan apapun di rumah tangganya kepada orang lain, dan istri pandai menyiapkan makanan yang terbaik untuk suami. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Syauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra meluncurkan program gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa atau Jenus di SDN 12 Padang Panjang Timur, Senin 16 Oktober. Sony mengapresiasi dan menyambut baik program ini guna meningkatkan status gizi siswa, serta sebagai edukasi untuk orang tua tentang pentingnya memberikan asupan gizi yang baik dan berimbang guna terciptanya generasi emas pada 2045 mendatang. Dirinya bersyukur Padang Panjang menjadi penerima manfaat alokasi program dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas ini. Sony berharap dengan program ini dapat menjadi motivasi dan menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak. Sebelumnya, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan, Ade Nafrita Anas menyampaikan, program Jenius ini bertujuan mempersiapkan generasi sehat dan berkualitas melalui intervensi pangan dan gizi. Andes Maradona dan juru kamera Syauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Guna mempersiapkan pengamanan pemilu 2024, Polres Padang Panjang menggelar apel gelar pasukan Mantap Brata 2023 sampai 2024 di halaman Mapolres Selasa 17 Oktober. Sebagai bentuk pengecekan akhir atau kesiapan personel maupun sarana prasarana, sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana operasi Mantap Brata 2023 sampai 2024. Sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Kapolres AKBP Doni Bermanto bertindak sebagai pemimpin apel menyampaikan pidato Kapolri di hadapan peserta apel yang terdiri dari TNI atau Polri, Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kesbangpol, Limnas dan unsur lainnya.
Ia juga mengatakan Polri telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi bagi personel Korps Brimob, Polri, dan Dalmas Nusantara. Di mana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah, sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi. Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri, serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh wilayah Indonesia. Ikut hadir Ketua DPRD Mardiansyah, Setdako Wirnarno, Kepala Satpol PP Damkar Beni, Kepala BPBD Kesbangpol I Putu Venda, Ketua Bawaslu Hidayatul Fajri, Ketua KPU Oktav Noviansyah, perwakilan pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Guna belajar lebih dekat mata kuliah Sistem Pelayanan Informasi dan Kehumasan, sebanyak 20 mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas melakukan kunjungan kuliah lapangan ke Dinas Kominfo, Selasa 17 Oktober. Kunjungan guna belajar lebih dekat mata kuliah Sistem Pelayanan Informasi dan Kehumasan ini diterima Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim bersama Kabid IKP Marlius Mek serta beberapa subkoordinator Budiono, Haris Sulistyo, dan Yulianti Desi Putri. Ampera merasa tersanjung atas kunjungan dari mahasiswa UNAN ini. Mek menambahkan, pengelolaan pemberitaan di Kominfo mengadopsi sistem kerja redaksi media massa. Sementara itu, Wakil Dekan 2 Visip UNAN, Elvarona Ningrum, mengucapkan terima kasih atas sambutan ini. Diungkapkannya, mahasiswa yang dibawa ini merupakan mahasiswa dari beasiswa Kementerian Kominfo 2023 dari berbagai daerah dan mahasiswa reguler. Dengan harapan mendapatkan konfirmasi atau gambaran terkait mata kuliah Sistem Pelayanan Informasi dan Kehumasan. Andes Maradona dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Guna memberikan edukasi terkait pembuatan konten di media sosial, SMP Negeri 2 Kota Padang Panjang menggelar sosialisasi pembuatan konten positif media sosial bagi para peserta didik Rabu 18 Oktober. Kepala SMP Negeri 2 Rita Yanti SPD mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan pembelajaran bagi para peserta didik dalam membuat konten yang baik dan bermanfaat di media sosial. Rita berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, para peserta didik dapat memanfaatkan sosial media dengan bijak dan benar, sehingga dapat menjadikannya hal yang berguna untuk mereka di kemudian hari. Peranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo, Haris Sulistyo selaku narasumber menyebutkan banyak konten positif yang bisa dibuat di media sosial, baik itu berupa gambar, teks, e-book, suara, video, infografis, dan live streaming. Hari mengungkapkan selain membuat konten yang positif di media sosial juga harus memperhatikan etika dalam bermedia sosial. Seperti tidak mengunggah informasi yang tidak benar serta tidak menggunakan kata kasar, provokatif, porno maupun sara. Interaktif itu kita komunikasi dua arah. Jadi adik-adik bisa bertanya, begitu sebaliknya kita juga bisa bertanya. Atau terjadi komunikasi dua arah tanya jawab. Makanya di situ ada contohnya adalah podcast, ada kuis, ya, kuis yang dilemparkan ke adik-adik sehingga dijawab. Nah itu menimbulkan komunikasi dua arah. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan program Padang Panjang sepekan setiap minggunya hanya di kanal YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Amberwati, Saya Jimmy Oktaviandi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.